Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nuronia dari program studi PGMI SD semester 6 STAI Putra Galuh Ciamis. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang inovasi pembelajaran kuantum, inovasi pembelajaran kompetensi, dan inovasi pembelajaran kontekstual untuk mata kuliah inovasi pendidikan. Langsung saja, yang pertama ada landasan pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Asas utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Berikutnya, prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Di antaranya ada segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, mengakui setiap usaha, dan merayakan keberhasilan. Nah, Bobby DePotter tahun 1992 juga mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Selanjutnya ada model pengembangan kuantum. Nah, dalam model pembelajaran kuantum ini ada mengorkestrasikan kesuksesan belajar melalui pertama, lingkungan pembelajaran atau konteks. Kedua, suasana belajar yang menggairahkan. Ketiga, landasan yang kukuh. Keempat, lingkungan yang mendukung. Kelima, perancangan pengajaran yang dinamis. Nah, lalu ada mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui konteks, konten atau isi. Pertama ada mengorkestrasi presentasi prima, mengorkestrasi fasilitas yang elegan, dan mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran kompetensi. Pengertian pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahapan pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Kompetensi merupakan target sasaran standar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Benjamin S. Bloom dan Jejne dalam teori-teorinya yang terkenal itu, bahwa menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa penekanannya adalah tercapai sasaran atau tujuan pembelajaran. Cakupan materi yang terkandung pada setiap kawasan kompetensi memang cukup luas seperti pada kawasan taksonomi dari Bloom, Krathwohl, dan Simpson. Selanjutnya ada pembelajaran kompetensi, memiliki 9 kompetensi yang bersifat strategis menurut Martinus Yamin tahun 2005. Di antaranya yang pertama, menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan. Yang keempat, menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan, dan diperoleh dari berbagai sumber dalam kehidupan, serta mampu menilai kebermanfaatan. Kelima, memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.
Keenam, memahami konteks budaya, geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan lingkungan. Kedelapan, menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir literal, kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kesembilan, terakhir, menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, penyusunan materi pembelajaran kompetensi mencakup 3 komponen utama, yaitu harus dikuasai siswa. Pertama, kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator. Selanjutnya, prinsip pembelajaran kompetensi. Nah, prinsip pembelajaran merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadi sebab-sebab terjadinya belajar. Dengan perkataan lain, apabila suatu prinsip tidak nampak dalam kegiatan pembelajaran, maka proses belajar itu tidak akan terjadi secara efektif dan berhasil sesuai dengan harapan. Ada beberapa prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi, antara lain, pertama, proses pembelajaran membentuk kreasi lingkungan. Kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ketiga, pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Yang ketiga, pembelajaran melalui KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah. Selanjutnya, ada karakteristik pembelajaran kompetensi. Nah, diantaranya proses pembelajaran memiliki tujuan, adanya suatu prosedur yang direncanakan, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus, adanya aktivitas siswa, guru berperan sebagai pembimbing, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan, lalu adanya batasan waktu. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran kompetensi. Nah, ada aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi, diantaranya pengelolaan ruang belajar atau kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi, pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi, sarana dan sumber belajar, dan model pendekatan pembelajaran kompetensi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual, terdapat 5 karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran kontekstual. Pertama, dalam kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Nah, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, di sini pendekatan pembelajaran kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Ini menurut Elaine B. Johnson ada 3 prinsip utama yang sering digunakan. Pertama, saling ketergantungan, diferensiasi, dan pengorganisasian. Nah, asas-asas dalam pembelajaran kontekstual diantaranya ada konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang nyata. Nah, selanjutnya ada diagram tahapan pembelajaran kontekstual, diantaranya ada tahapan invitasi, tahap eksplorasi, tahap penjelasan dan solusi, dan tahap
pengambilan tindakan. Berdasarkan tahapan pembelajaran kontekstual tersebut, maka langkah-langkah pembelajaran kontekstual bisa dilihat di bawah ini. Ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu guru menjelaskan kompetensi, prosedur, dan melakukan tanya jawab. Di bagian inti ini siswa di lapangan melakukan observasi dan di dalam kelas mendiskusikan hasil temuan mereka, dan yang ketutup dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas atau banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.